Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Makkah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Kelihatan stromnya? Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom bunyi dong. Kalau ada strom lampunya nyala dong. Kalau ada strom kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman sujud dong. Kalau ada iman jihad. Sudah dang dong. Seluruh amaliyah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh? Karena itu, dengan tabligh akbar ini pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas, dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat banyak.
Makanya saya bersyukur di sini nggak ada yang judi. Nggak ada, mana saya nggak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya uang 4-5 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras, makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair, tanah air kita bukan Palestina, tanah air kita bukan Mesir, tanah air kita mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri, berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank, bambu runcing merdeka melawan meriam, bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik? Menurut logika tidak mungkin, menurut kebiasaan tidak bisa, menurut rasio impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah, biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, nggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Kalau dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman, jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu, sidang umum MPR sudah digelar, pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama, kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kulo nuwun semohon dawuh kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur.
akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi jatuh lagi, goblok tenan gitu. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa? Persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal asal jenderal beriman, boleh jadi pejabat, pejabat beriman, jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang, ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman, jadi pengusaha, pengusaha beriman, jadi seniman, seniman beriman, jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya insya Allah aman.